Laptop lokal yang nggak bisa diremehkan. Tipis, ringan, layarnya OLED. Prosesornya pakai Ryzen, tapi untuk harganya seperti biasa selalu bikin geger pasar laptop. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di meja studio Ade Review sudah kedatangan produk paling barunya Advan ya. Jadi Advan rilis laptop baru lagi di seri WorkPlus yang sekarang ini dikasih nama WorkPlus Air, yang tentu aja seperti namanya ya, Air. Tentu aja laptop ini tipis dan ringan, tapi yang bikin geleng-geleng kepala karena laptop ini menggunakan layar dengan panel OLED. Itu gokil ya. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita unbox dulu. Oke, jadi ini dia produknya. Yang untuk boxnya sendiri ini warnanya kayak biru terang gitu guys. Di sini ada logo Advan dan tertulis WorkPlus Air. Untuk di bagian tengahnya ini ada gambar laptopnya ya, yang terlihat desainnya khas WorkPlus, keren. Dan kalau kalian perhatiin di bagian bawahnya tuh ada gambar bulu gitu guys, yang menandakan kalau laptop ini tuh tipis dan ringan ya, sesuai sama namanya, Air. Dan yuk langsung kita buka aja. Nah, jadi pertama di sini kita langsung disambut sama unit laptopnya ya. Kalau dipegang ini berasa ringan, dan untuk laptopnya sendiri, wih. Jadi desainnya mengkotak khas Advan WorkPlus dan keren ya. Warnanya tuh mirip sama MacBook Air. Di sini logo Advan-nya juga kecil ya. Keren, nanti kita bahas lebih lengkap. Sekarang kita cek dulu untuk kelengkapannya ya. Jadi pertama di sini kita dapat kompartemen yang untuk boxnya ini lumayan premium ya. Warnanya tuh warna hitam kayak gini guys. Biasanya Advan ya standar ya. Ini cukup premium. Pertama dapat buku panduan singkat dan kartu garansi. Terus di sini ada kompartemen lagi ya. Yang untuk isinya sih harusnya ya, ini ada charger ya. Chargernya ini udah USB-C, yang untuk outputnya sendiri ini maksimal di 65 watt. Oke, jadi itu aja kelengkapannya. Dan yuk langsung aja kita bahas lebih lengkap Advan WorkPlus Air ini. Yuk. Nah, untuk desainnya masih khas WorkPlus, tegas, mengkotak, dan punya look yang premium. Untuk warnanya ini graphite blue. Untuk logo Advan-nya pun simple aja ya di sini, dan laptop ini menyandang nama Air karena ringan. Sebagai perbandingan, ini bobot MacBook Air M3 di 1,22 kg, dan ini Advan WorkPlus Air cuma 1,01 kg. Untuk ketebalannya sendiri, bagian depan ini memang tipis guys ya, cuma 11 mm. Tapi kalau di bagian belakang ini paling tebelnya sampai 13,8 mm. Ya, overall laptop ini enak buat dibawa-bawa. Nah, untuk layout keyboardnya sendiri guys, ini layout Advan WorkPlus ya, cuman emang bedanya powernya ini terpisah, jadi nggak gampang kepencet. Nah, kalau untuk feel ngetiknya ya sama aja ya kayak WorkPlus sebelumnya, nyaman, punya travel distance yang udah enak, terus palm rest-nya juga cukup ya untuk meletakkan pergelangan tangan ketika ngetik. Dan untuk keyboardnya ini ada backlit yang punya dua kecerahan. Nah, untuk di bagian tengahnya ini ada trackpad ya, yang ukurannya ya tergolong luas dan enak untuk navigasi. Ini responsif dan juga support Windows gesture, yang untuk kliknya ini juga empuk. Oke, yuk beralih ke portnya. Jadi laptop ini emang agak minimalis ya. Jadi sisi sebelah kiri ada dua USB Type-C 3.2 yang full function. Terus ada HDMI. Kalau sisi bagian kanan ada USB tipe A 3.0, ada audio jack 3,5 mm, dan ada USB Type-C yang cuma untuk data ya. Kalau untuk koneksinya ini lumayan terbaru, pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3. Nah, buat layarnya ini yang gokil guys ya. Jadi dia ini pakai panel OLED dengan ukuran 14 inch. Ini tampilannya tuh lebih hidup dengan warna yang tajam, hitamnya pekat, kontrasnya tinggi, serta sudut pandangnya juga luas ya. Kalau untuk resolusinya ini di 1920 x 1200 pixel dengan rasio 16:10. Nah, untuk respon pixelnya ini juga cepat ya, jadi nyaman dipakai untuk desain maupun gaming. Cuma ya refresh rate-nya
ini masih di 60 Hz. Untuk gamut coveragenya guys, di sini aku tes pakai Spider X Elite. Ini dapat 100% sRGB dan 100% P3. Nah, di atas layarnya di sini ada kamera yang untuk resolusinya HD. Yang ya untuk hasil videonya ini udah cukup ya kalau misalnya dipakai untuk meeting online dan juga video call. Kalau di bagian bawah layarnya ini ada logo Advan kecil di sini. Dan ya seperti biasa laptop Advan layarnya bisa dibuka sampai 180 derajat. Nah, kalau buat speakernya ini dual speaker. Tempat speakernya itu ada di bagian bawah yang secara kualitas ya udah cukup ya, nggak sember juga. Untuk suaranya flat dan emang kurang kenceng juga sih. Oke, yuk lanjut untuk performanya. Ini sama seperti Workplus Heritage yang sebelumnya kita bahas. Jadi untuk prosesornya ini menggunakan AMD Ryzen 5 7535HS, punya 6 core dan 12 threads dengan maksimal boost clocknya up to 4,55 GHz, yang total L3 case-nya di 16 MB. Untuk GPU-nya ini AMD Radeon 660M, RAM-nya 16 GB LPDDR5 6400, ini nggak bisa di-upgrade. Yang untuk storage-nya ini 512 GB SSD ya. Ini juga nggak bisa di-upgrade, bisanya di-replace kalau pengen nambah storage. Untuk speed SSD bawaannya sendiri ini udah lumayan, jadi rate-nya di 3500-an MB per second, yang untuk write-nya di 2400-an MB per second. Nah, buat performanya aku tes untuk Cinebench R23, multicore-nya dapat 8300-an poin, yang kalau untuk 3D Mark Firestrike ini dapat skor 4400-an poin. Yang kalau untuk pemakaian editing video ini kualitasnya super nyaman ya, layarnya bagus banget. Tapi emang lebih enteng kalau kita ngeditnya pakai CapCut guys ya, lebih lancar untuk editing video yang tentu aja ada teks, musik, transisi, color correction dengan resolusi Full HD, rendering video YouTube durasi 10 menit, ini selesai dalam waktu sekitar 7 menit aja. Yang kalau untuk gaming sendiri aku tes untuk Valorant di resolusi natifnya ya, 1920x1200 pixel. Dengan preset grafik low, ini rata-rata bisa dapat 150 fps. Ya kalau untuk Genshin Impact dengan resolusi natifnya di 1920x1200 pixel dengan preset grafik low, ini rata-rata juga nggak jauh dari 60 fps. Tapi emang untuk suhunya cukup panas guys ya, ini sampai 77 derajat Celcius. Yang kalau untuk suhu permukaan body pas gaming ini paling panas di keyboardnya bagian tengah, ini sampai 46 derajat Celcius, dan di exhaustnya ini 47 derajat Celcius. Ya wajar sih, karena sebenarnya laptop ini kan nggak dirancang buat gaming ya. Jadi cooling sistemnya ini cuma pakai 1 fan dan 2 heat pipe. Untuk baterainya sendiri ini di 60 watt hours ya. Nonton YouTube bisa up to 6 jam. Dan kalau untuk chargingnya ini adapter 65 watt. Aku tes untuk proses chargingnya ya 2 jam lebih. Nah, untuk kesimpulannya di sini Advan makin ngasih banyak pilihan ya, terutama di seri Workplus-nya. Sebelumnya kita udah bahas Advan Workplus yang kolaborasi dengan Darbox, dan terakhir juga kita bahas Advan Workplus Heritage, itu lokal pride banget ya. Dan sekarang Advan rilis lagi Workplus Air yang tipis, ringan dengan panel OLED yang gila, bening banget. Ya intinya makin banyak pilihan guys ya, so kita bisa lebih gampang menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Tapi yang jelas sesuai namanya ini Workplus, jadi lebih enaknya dipakai untuk kerja ya. Kurang rekomen kalau misalnya untuk gaming, apalagi gaming AAA. Ya untuk harganya sendiri guys, kalian langsung boleh cek aja di keranjang YouTube Shopping di bawah. Oke, sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.